Wait, what was that? So, the clip that you just watched is the clips of our group that comes and visits a famous heritage and tourism site in our city. Yep, Cirebon, Jawa Barat. But you guys must be wondering why this place, and actually for what? Well, that will be explained in this video, so keep watching. Before we continue, I just want to put a warn about the languages in this video. Cause I know that some of you were thinking like, Lah, pakai bahasa Inggris? Apaan sih? Ya, gaji. Alah, so Inggris loh. This one Indonesia. No England, no USA. yeah, guys. So actually, I just want to tell you that it was just the concept of this video. That I want to bring this video more flexible and be enriched by using multilingual in this video project. Jadi ya intinya sih ini tuh konsep saya aja gitu, menggunakan dual bahasa untuk konsep editing di sini yang dibantu oleh para member juga. Karena memang Ibu Ani sendiri, guru sosiologi kami, membebaskan untuk berkreativitas di konsep dan editingnya. Tapi tenang aja. Ya tentu aja kita bakal sediain subtitle kok. Jadi kalian gak usah pada khawatir deh. Lagian tetep kok kita bakalan pakai bahasa Indonesia juga. Iya gak Fir? This one Indonesia. No England, no USA. Iya dong, bener banget tuh Put. Jadi teman-teman nih santai aja. Lanjut, tonton dan simak keunikan kearifan lokal Gua Sunyaragi ini. So guys, we start from gather at the school and have some meetings together. Then we didn't forget to pray before starting the trip. And finally, we arrive at Taman Sari Gua Sunyaragi. Setelah itu, kami langsung membeli tiket dan tidak lupa meminta kepada pihak penjaga tiket bahwa kami membutuhkan tour guide atau pemandu wisata untuk memandu kami dan juga menjadi narasumber wawancara sosiologi kami nanti. Setelah itu, kami langsung dipandu oleh salah satu pemandunya, yaitu Mas Kelvin Saputra. Dan di sini beliau mengajak serta menyarankan kami ke salah satu spot untuk dijadikan tempat berbincang serta wawancara kami. Nah guys, di sini mungkin ada nih dari kalian yang belum tahu sebenarnya apa sih itu Taman Sari Gua Sunyaragi. Nah, di sini bakal dikasih tahu nih sama narasumber kita, Mas Kelvin Saputra. Oke, Taman Sari Gua Sunyaragi yang diambil dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga. Jadi Gua Sunyaragi ini dulunya adalah tempat untuk mensunyikan atau menyepikan jiwa dan raganya dari para keluarga Kesultanan Cirebon pada zaman dahulu. Nah, Gua Sunyaragi ini dibangun menggunakan material batu karang yang diambil dari pantai selatan, tepatnya di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan untuk merekatkan dari batu karang tersebut, karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya semen, orang dulu itu menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen. Itu yang dinamakan dengan atras. Dan kemudian juga menggunakan perpaduan dari yang namanya putih telur. Nah, namun putih telur di sini tuh hanya sebuah makna kiasan yang mempunyai makna putih itu sucikan niat, telur itu bulatkan tekad. Jadi orang dulu itu mereka mensucikan niatnya dan membulatkan tekadnya sehingga dapat membangun Taman Sari Gua Sunyaragi pada zaman dahulu. Dan kemudian Gua Sunyaragi ini dibangun oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Nah, luas dari Gua Sunyaragi ini sendiri kurang lebih 3 hektar untuk area keseluruhannya, dan untuk area daripada situsnya itu sendiri itu hanya seluas 1,8 hektar. Nah, jadi itu dia guys, latar belakang singkat dari Taman Sari Gua Sunyaragi ini. Oh iya,
jika kalian lihat dari shoot ini, banyak sekali nih gua-gua yang ada di sini. Maka dari itu, kami pun menanyakan hal tersebut kepada narasumber. Dan ternyata memang ada hampir dari 10 gua beserta bangunan-bangunan pendampingnya yang ada di sini. Semuanya telah dipaparkan beserta fungsinya oleh Mas Kelvin sendiri. Lalu, ternyata salah satu bangunan pendampingnya adalah spot wawancara kita kali ini, yaitu Gedung Persanggahan. Gedung ini dibangun pada tahun 1948 oleh Ibunda Ratu Adima, di mana fungsinya adalah tempat persinggahan atau peristirahatan dari para keluarga kesultanan apabila mereka sedang berkunjung ke Gua Sunyaragi ini. Setelah kami menanyakan sekilas tentang latar belakang dan juga fungsi-fungsi dari bangunan dan juga gua yang ada di sini, kami juga menanyakan tentang fungsi Gua Sunyaragi ini pada zaman dahulu sebelum dijadikan sebagai tempat wisata kearifan lokal dan cagar budaya seperti ini. Diperuntukkan untuk apa sih bagi masyarakat sekitar? Lalu dijawablah oleh narasumber kami bahwa awalnya karena tempat ini memang diperuntukkan atau dikhususkan untuk keluarga kesultanan, jadi yang mempergunakan adalah keluarga kesultanan. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memang ingin bersemedi di dalamnya. Dan pihak Gua Sunyaragi pun mengizinkannya. Biasanya orang-orang dari luar kota atau warga sekitar sini. Jadi gua ini masih bisa digunakan sampai sekarang jika ada yang berniat seperti itu. Kita juga tidak bisa melarangnya karena itu kepercayaan mereka masing-masing. Dan memang mitos dan mistis di sini masih sangatlah kental. Jawabnya. Berbicara soal mitos nih guys, tahu nggak sih di Gua Sunyaragi ini terdapat sebuah mitos yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar sini, yaitu ada yang namanya patung perawan Sunti, yang dimana patung ini adalah patung seorang gadis atau perawan sudah menikah dan tidak mendapatkan jodoh sampai akhir hayatnya. Mitosnya, apabila patung ini disentuh atau dipegang oleh seorang gadis atau perawan, dia tidak akan mendapatkan jodoh atau tidak akan menikah. Dan dari penjelasan narasumber kami itu sebenarnya balik lagi kepada kepercayaan masing-masing kitanya guys, yang mana itu adalah sebuah sugesti pada zaman dahulu. Nah, begitulah paparannya. Oh iya teman-teman, pas kita masuk juga kita mendengar alunan musik tari tradisional nih yang diputarkan dekat pintu keluar Gua Sunyaragi ini. Akhirnya kita pun bertanya, sebenarnya tempat itu apa sih mas? Dan diperuntukkan untuk apa? Ternyata itu memang ada tempatnya sendiri guys. Berbeda dan tidak menyatu dengan gua. Dan memang sebelum pandemi, sanggar tari tersebut rutin menampilkan pertunjukan tarinya setiap minggu di sini. Yang terdapat tulisan Gua Sunyaragi ini loh. Tapi teman-teman, karena adanya pandemi COVID-19 dan diberhentikannya peroperasian Gua Sunyaragi sendiri, jadi sistem pun dirombak. Dan Gua Sunyaragi baru beroperasi setelah new normal diberlakukan, atau sekitar tahun 2021. Jadi pertunjukan tari pun tidak lagi rutin dipertunjukkan di sini. Nah, itu dia guys, beberapa hal yang kita paparkan dari wawancara dengan narasumber pihak Gua Sunyaragi untuk video project kali ini. Kami dari kelompok kearifan lokal Taman Gua Sunyaragi 12 IPS 1 pamit. Terima kasih sudah menonton guys. Bye. Thank you for you guys for watching our project video. This video project was made for the final project assessment in the sociology subject, which was taught by Miss Sri Suningsih.